Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan channel Muhammad Haramin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang kondisi badan usaha milik desa dan bagaimana cara pengembangan badan usaha milik desa tersebut. Kita lihat bahwa sesungguhnya pengembangan badan usaha milik desa ini merupakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Di mana dalam prioritas yang pertama disebutkan bahwa pada tahun 2022 ini anggaran dana desa itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sesuai dengan kewenangan desa, maka pemulihan ekonomi nasional itu dimulai dengan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes maupun badan usaha milik desa. Hal ini sesuai dengan SDGs desa nomor 8. Kemudian yang kedua, untuk pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan dengan penyediaan listrik desa. Diharapkan dana desa yang dianggarkan digunakan untuk penyediaan listrik desa. Hal ini sesuai dengan SDGs nomor 7. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan usaha ekonomi produktif, terutama yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesna. Ini juga sesuai dengan SDGs desa nomor 12. Nah, fungsi dasar dari badan usaha milik desa itu paling tidak ada dua fungsi, yakni fungsi ekonomi dan juga fungsi sosial. Fungsi ekonomi, yang pertama, badan usaha milik desa itu diharapkan bisa menyumbangkan pendapatan asli desa. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Sedangkan fungsi sosial, badan usaha milik desa diharapkan membuka dan menyediakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, menyantuni masyarakat miskin yang termarginalkan. Yang ketiga, aktif di setiap kegiatan sosial sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini fungsi sosial badan usaha milik desa. Oleh karena itu, bagi para penyelenggara, para pengawas, kemudian penasehat badan usaha milik desa, harus diketahui bahwa BUMDes itu bukan semata-mata menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga fungsi sosial masyarakatan. Kemudian kondisi BUMDes hari ini seperti apa? Yang pertama, pelaksana operasional belum paham alur permohonan penyertaan modal BUMDes. Ya, kita lihat bahwa terkadang penyertaan modal BUMDes tanpa proposal. Padahal di alur penyertaan modal itu diawali dengan permohonan proposal dulu kepada pemerintah desa. Kemudian ketika pemerintah desa menganggap bahwa proposal itu meyakinkan dan akan baik untuk prospek ke depan, barulah proses penganggaran. Kemudian yang kedua, penyertaan modal BUMDes tanpa proposal, ya itu. Kemudian yang ketiga, masih banyak pelaksana operasional yang belum melaksanakan kewajiban membuat dan melaporkan pengolahan keuangan kepada masyarakat melalui forum MUSDes. Dan masih banyak hari ini kita temui BUMDes yang tidak melaksanakan MUSDes per tahun. Padahal di amanat Permendes itu sudah jelas. Bahkan hari ini ada PP 11 itu jelas bahwa mengamanatkan setahun itu 2 kali. BUMDes itu melaksanakan musyawarah desa. Hanya saja musyawarah yang pertama bersifatnya pelaporan internal kepada penasehat dan pengawas tentang perjalanan badan usaha milik desa. Sedangkan musyawarah kedua adalah sifatnya melibatkan masyarakat, yakni musyawarah akhir tahun yang melaporkan kondisi perjalanan manajemen maupun perjalanan keuangan BUMDes. Kemudian yang ketiga, pendapatan bagi hasil untuk desa belum tercatat dalam APBDes. Ini terkadang ada juga desa yang tidak mencatat dalam APBDes. Padahal tanpa dicatat dalam APBDes, maka tidak bisa menggunakan PADes tersebut. Penggunaan PADes di luar APBDes itu sama dengan penyelewengan dana negara. Kemudian yang kelima, pengurus BUMDes banyak tak bergaji. Ya, inilah kondisi hari ini. Padahal saya selalu menyarankan bahwa
Apabila BUMDes itu sudah meraih keuntungan, pertama yang diprioritaskan adalah gaji pengurus, bukan PADes. Kenapa gaji pengurus? Karena penguruslah yang mengolah badan usaha milik desa tersebut. Tanpa ada pengurus, maka badan usaha milik desa itu tidak berjalan. Perlu diketahui bahwa yang memotivasi pengurus itu untuk menjalankan usaha milik desa ini adalah salah satunya adalah gaji. Oleh karena itu, sekecil apapun keuntungan yang diperoleh BUMDes, sebaiknya diprioritaskan untuk gaji pengurus terlebih dahulu. Setelah mereka bergaji, barulah selanjutnya diprioritaskan untuk CSR, untuk PADes, dan untuk lain-lain. Kemudian penyebabnya, masih rendahnya informasi yang diperoleh oleh pelaksana operasional tentang pengolahan BUMDes yang ideal. Ini terkadang masih rendah, ya, karena pengurus BUMDes lambat upgrade. Oleh karena itu sebenarnya pelatihan pengurus BUMDes ini harus dilaksanakan setiap tahun. Karena orang yang mengoperasionalkan bisnis tertentu tidak boleh ketinggalan informasi. Kemudian yang kedua, masih banyaknya minat pelaksana operasional untuk mencari, membaca literasi dan regulasi tentang pengelolaan BUMDes. Jadi masih rendah minat pelaksana operasional membaca literasi, membaca buku. Sehingga apa? Sehingga dalam konsep pengolahan BUMDes yang ideal masih rendah. Kemudian masih rendahnya pemahaman dan pentingnya BUMDes bagi kepala desa, masyarakat maupun pelaksana operasional. Jadi pemahaman pentingnya BUMDes. Padahal BUMDes ini sangat penting untuk pendapatan asli desa. Kemudian yang kelima adalah masih rendahnya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini penyebab kenapa BUMDes ideal belum terwujud. Kemudian dampaknya kalau kondisi ini dibiarkan, BUMDes tidak aktif dan sulit berkembang. Pendapatan BUMDes tidak mencapai target yang direncanakan. Kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat dan calon mitra terhadap BUMDes. Keempat, kehadiran dan keberadaan BUMDes tidak dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima, BUMDes akan bermasalah dengan hukum. Ini jika dibiarkan. Kondisi ideal BUMDes, yang pertama mampu mengurangi angka pengangguran, yang kedua mampu mengurangi kemiskinan, yang ketiga menjadi salah satu sumber PADes. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, penyertaan modal BUMDes harus melalui analisis dan kajian yang dituangkan di dalam proposal. Yang kedua, pelaksana operasional harus mampu dan menyajikan laporan pelaksanaan pengolahan BUMDes yang disampaikan kepada masyarakat pada forum BUMDes. Kemudian, kepala desa harus mulai menjadikan BUMDes sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Supaya apa? Supaya BUMDes ini maju. Tanpa didukung pemerintah desa, maka BUMDes sulit akan maju. Misi BUMDes itu yang pertama menstabilkan harga pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Yang kedua menstabilkan barang bersubsidi milik pemerintah agar terdistribusi tepat sasaran. Yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang keempat meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu BUMDes harus segera kita majukan, harus menjadi prioritas kita untuk proses pemberdayaan pembangunan masyarakat desa. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.